Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, pada hari ini kembali saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Yusuf bin Al-Husain. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abu Yakub bin Al-Husain Al-Razi telah melakukan perjalanan yang sangat jauh dari Ray, yaitu kota kelahirannya, sampai ke Arab dan Mesir, di mana ia bertemu dengan Zunnun Al-Misri dan belajar kepadanya. Kemudian ia kembali ke Ray untuk mengajar di sana, dan di Ray inilah beliau meninggal dunia pada tahun 304 Hijriah atau 916 Masehi. Sahabat jihad, kehidupan spiritual Yusuf bin Al-Husain Al-Razi diawali sebagai berikut. Beliau melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya ke negara Arab. Ketika sampai di suatu daerah, yaitu kekuasaan suatu suku, seorang putri kepala suku itu melihatnya, lantas tergila-gila kepada Yusuf bin Al-Husain Al-Razi yang memang berwajah tampan. Setelah menunggu saat-saat yang tepat, akhirnya si gadis bisa bertemu langsung dengan Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Dengan tubuh gemetar, Yusuf bin Al-Husain Al-Razi meninggalkan si gadis dan pergi menuju perkampungan yang lebih jauh letaknya. Pada suatu malam, ketika Yusuf bin Al-Husain Al-Razi tertidur dengan menyandarkan kepala ke lututnya, ia bermimpi sedang berada di suatu tempat yang belum dikenalnya. Seseorang sedang duduk di atas sebuah singgasana dengan segala kebesaran sebagaimana layaknya seorang raja. Di sekelilingnya berdiri pengawal-pengawal berjubah hijau. Karena rasa ingin tahu siapa mereka, Yusuf bin Al-Husain Al-Razi menghampiri mereka. Semua memberi jalan kepada Yusuf bin Al-Husain Al-Razi dan bersikap hormat kepadanya. "Siapakah kalian?" tanya Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. "Kami adalah malaikat-malaikat. Dan yang duduk di atas singgasana itu adalah Yusuf alaihissalam. Dia datang berkunjung kepada Yusuf bin Al-Husain Al-Razi." Selanjutnya, marilah kita dengarkan lanjutan kisah ini menurut penuturan langsung dari Yusuf bin Al-Husain Al-Razi sendiri. "Aku tidak bisa menahan air mataku dan berseru, 'Siapakah aku ini sehingga Nabi Allah telah datang sendiri untuk mengunjungiku?' Yusuf alaihissalam turun dari singgasananya dan memelukku. Kemudian ia mendudukan aku ke atas singgasana itu. Aku bertanya kepadanya, 'Wahai Nabi Allah, siapakah aku sehingga engkau sedemikian baiknya kepadaku?' Yusuf alaihissalam menjawab, 'Ketika gadis jelita itu menemuimu, tetapi engkau menyerahkan diri kepada Allah dan meminta perlindungannya, Allah menunjukkan dirimu kepadaku dan para malaikat ini. Allah berkata kepadaku, lihatlah wahai Yusuf, engkau adalah Yusuf yang berahi terhadap Zulaiha dan menolaknya. Tetapi dia ini, Yusuf yang tidak birahi terhadap putri seorang raja Arab dan melarikan dirinya. Allah sendiri mengutusku beserta malaikat-malaikat ini untuk mengunjungimu. Ia sampaikan kabar gembira padamu bahwa
engkau adalah salah seorang di antara manusia-manusia kesayangannya. Kemudian Yusuf alaihissalam menambahkan, di dalam setiap zaman ada seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalan pada zaman ini adalah Zunnun al-Misri. Dia telah mengetahui yang terbesar di antara nama-nama Allah. Pergilah kepadanya. Ketika Yusuf bin al-Husain al-Razi terbangun, hatinya sangat terharu. Hasratnya menggelora. Ia sangat ingin mengetahui yang terbesar di antara nama-nama Allah. Maka berangkatlah ia ke negeri Mesir. Sesampainya di Masjid Zunnun, ia pun mengucapkan salam dan duduk. Zunnun pun membalas salamnya. Setahun lamanya Yusuf bin al-Husain al-Razi duduk di sudut masjid itu. Ia tak berani bertanya kepada Zunnun. Setelah setahun barulah Zunnun bertanya kepadanya, "Anak muda, dari manakah engkau?" "Dari Rai," jawab Yusuf bin al-Husain al-Razi. Setahun pula Zunnun tidak menegurnya, dan Yusuf bin al-Husain al-Razi tetap duduk di pojok masjid. Pada akhir tahun yang kedua itu, Zunnun bertanya kepadanya, "Anak muda, apa tujuanmu kemari?" "Untuk menemuimu," jawab Yusuf bin al-Husain al-Razi. Setelah itu, setahun pula lamanya Zunnun tidak berkata-kata kepadanya. "Anak muda, apa yang engkau inginkan? Aku datang supaya engkau mengatakan kepadaku nama yang terbesar," jawab Yusuf bin al-Husain al-Razi. Setahun pula Zunnun membisu. Kemudian diberikannya sebuah tabung kayu yang tertutup kepada Yusuf bin al-Husain al-Razi dan berkata, "Pergilah ke seberang sungai Nil. Di suatu tempat ada seorang tua. Berikanlah tabung ini kepadanya, dan ingatlah apa-apa yang dikatakannya kepadamu." Yusuf bin al-Husain al-Razi menerima tabung kayu itu, dan pergilah dia menyeberangi sungai Nil. Di tengah-tengah perjalanan, hatinya tergoda. Apakah yang bergerak-gerak di dalam tabung ini? Ia bertanya di dalam hati. Tabung itu dibukanya, dan seekor tikus meloncat keluar, kemudian melarikan diri. Yusuf bin al-Husain al-Razi merasa bingung. Kemanakah aku harus pergi sekarang? Haruskah aku ke orang tua itu, atau kembali kepada Zunnun? Akhirnya ia memutuskan untuk menjumpai si orang tua itu. Menyaksikan kedatangan Yusuf bin al-Husain al-Razi yang membawa tabung kayu yang telah kosong itu, si orang tua tersenyum dan menegurnya. "Engkau menanyakan nama Allah yang terbesar kepada Zunnun?" "Ya," jawab Yusuf bin al-Husain al-Razi. Zunnun mengetahui sikapmu yang tidak sabar, dan oleh karena itu dititipkannya seekor tikus kepadamu. Maha besar Allah, seekor tikus saja tidak bisa engkau jaga, apalagi nama yang terbesar itu. Yusuf bin al-Husain al-Razi malu sekali. Ia pun kembali ke Masjid Zunnun. Zunnun menyambutnya. "Kemarin 7 kali aku memohon izin Allah untuk menyampaikan namanya yang terbesar itu, tetapi Allah tidak memperkenankannya. Hal ini berarti belum tiba saatnya. Kemudian Allah menunjukiku, cobalah ia dengan seekor tikus. Dan setelah engkau kucoba, ternyata beginilah jadinya. Kembalilah ke negeri asalmu, dan tunggulah hingga saat yang tepat. Sebelum aku meninggalkan tempat ini, berilah aku sebuah petua." Yusuf bin al-Husain al-Razi bermohon kepada Zunnun. "Akan kuberi kepadamu 3 petua," jawab Zunnun. "Yang satu besar, yang satu sedang, dan yang terakhir kecil."
Petuah yang besar adalah, lupakanlah segala sesuatu yang telah engkau baca, dan hapuskanlah segala sesuatu yang telah engkau tulis, agar selubung penutup matamu terbuka. Petuah ini tak bisa kulaksanakan, jawab Yusuf bin al-Husain al-Razi. Petuah yang sedang adalah, lupakanlah aku, dan jangan bicarakan diriku dengan siapapun juga. Jika seseorang berkata, muridku mengatakan begini, atau guruku mengatakan begitu, sesungguhnya semua itu memuji dirinya sendiri. Petuah ini pun tidak bisa kulaksanakan, sela Yusuf bin al-Husain al-Razi. Yang terakhir yang kecil adalah, serulah manusia kepada Tuhan mereka. Aku penuhi syarat tersebut. Maka berangkatlah Yusuf bin al-Husain al-Razi ke Rai. Ia berasal dari keluarga terhormat, dan oleh karena itu warga kota datang menyambut kedatangannya. Ketika memulai khutbahnya, Yusuf bin al-Husain al-Razi mengemukakan realitas-realitas mistik. Mendengar ajaran-ajaran ini, penduduknya yang hanya mengenal doktrin syariat melalui pengajaran formal marah dan menentang Yusuf bin al-Husain al-Razi. Nama Yusuf bin al-Husain al-Razi jatuh sehingga akhirnya tidak seorang pun yang mau datang mendengarkan ceramahnya. Seperti biasanya, suatu hari ia pun tampil untuk berceramah. Tetapi ketika itu, tidak seorang pun yang hadir mendengarkannya. Ia pun bermaksud pulang. Pada saat itu, seorang perempuan tua berseru, "Bukankah engkau telah berjanji kepada Zunnun bahwa engkau akan menyeru manusia bukan karena mereka, tetapi karena Allah semata?" Yusuf bin al-Husain al-Razi tersentak mendengar kata-kata ini. Ia pun memulai khutbahnya. Demikian dilakukan secara terus-menerus selama 50 tahun, baik ada yang mendengar ataupun tidak. Sahabat jihad, dikisahkan Ibrahim bin Qawwas adalah salah seorang murid dari Yusuf bin al-Husain al-Razi. Berkat persahabatannya dengan Yusuf bin al-Husain al-Razi itulah Ibrahim bin Qawwas memperoleh kemajuan spiritual yang menakjubkan, sehingga ia sanggup berjalan mengarungi padang pasir tanpa bekal makanan dan binatang tunggangan. Melalui Ibrahim bin Qawwas inilah kita mendengar kisah berikut ini. Pada suatu malam, terdengar olehku sebuah suara yang menyeruku, "Pergi dan katakan kepada Yusuf bin al-Husain al-Razi, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak." Kata-kata ini sedemikian menyedihkan hatiku, sehingga seandainya sebuah gunung ditimpakan ke atas kepalaku, niscaya lebih mudah kutanggung daripada menyampaikan kata-kata itu kepada Yusuf bin al-Husain al-Razi. Malam esoknya terdengar pula seruan yang lebih keras. "Katakan kepada Yusuf bin al-Husain al-Razi, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak." Aku bangun, bersuci, dan memohon ampunan Allah. Aku merenungi hal ini hingga malam yang ketiga, dan seruan itu terdengar pula. "Katakan kepada Yusuf bin al-Husain al-Razi, engkau adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Jika pesan ini tidak engkau sampaikan kepadanya, akan kami timpakan bencana kepadamu, sehingga engkau tak bisa bangun lagi." Dengan sangat sedih, aku pun bangkit dan pergi ke masjid, di mana kulihat Yusuf bin al-Husain al-Razi sedang duduk di tempat imam sholat. "Adakah syair yang kau hafal?"
Yusuf bin Al-Husain Al-Razi bertanya ketika ia melihat kedatanganku. Ya, jawabku. Aku pun mengingat-ingat sebuah syair berbahasa Arab, lalu ku senandungkan. Yusuf bin Al-Husain Al-Razi begitu senang mendengar syair itu. Ia berdiri dan tetap berdiri untuk waktu yang lama. Air matanya bercucuran, seolah bercampur dengan darah. Kemudian ia berpaling kepadaku dan berkata, "Sejak dilahirkan hingga sekarang, orang-orang telah membacakan Al-Quran untukku, namun tidak setetes pun air mata yang pernah kutumpahkan. Tetapi melalui sebuah syair yang engkau senandungkan itu, aku mengalami keadaan seperti ini. Air mataku bercucuran. Sangatlah tepat jika orang-orang mengatakan bahwa aku adalah seorang bid'ah. Seruan ilahi telah berkata dengan sebenarnya bahwa aku adalah salah seorang di antara orang-orang yang ditolak. Seseorang yang sedemikian terharu mendengar sebuah syair, tetapi Al-Quran tidak sedikit pun menggugah hatinya adalah benar-benar salah seorang yang ditolak. Hatiku terguncang karena menyaksikan kejadian ini dan mendengarkan kata-katanya. Goyahlah keyakinanku kepada Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Aku takut lalu bangkit dan berjalan ke arah padang pasir. Dalam perjalanan itu kebetulan aku bertemu dengan Khidir dan dia berkata kepadaku, Yusuf bin Al-Husain Al-Razi telah menerima pukulan Allah, tetapi tempatnya adalah puncak tertinggi di dalam surga. Seorang manusia harus menempuh jalan Allah sedemikian jauh dan sedemikian kokohnya, sehingga walau dahinya ditampar oleh tangan penolakan, tempatnya masih tetap di puncak tertinggi di dalam surga. Apabila di atas jalan Allah ini tingkat para raja tak tercapai olehnya, setidak-tidaknya tingkatannya tidak di bawah para menteri. Sahabat jihad, di dalam kisah lain diceritakan, seorang saudagar telah membeli seorang budak perempuan seharga 1.000 dinar di Nisapur. Ia berpiutang kepada seorang di kota lain. Si saudagar hendak segera pergi ke sana dan menagih piutangnya itu. Tetapi di kota Nisapur tidak ada seorang pun yang bisa dipercayainya untuk dititipi budak barunya itu. Oleh karena itu pergilah ia menemui Abu Usman Al-Hiri dan menjelaskan masalah yang dihadapinya itu. Awalnya Abu Usman menolak titipan hamba perempuan itu, tetapi si saudagar tetap meminta pertolongannya. Izinkanlah dia tinggal di dalam haremmu. Aku akan kembali dalam waktu secepatnya. Akhirnya Abu Usman menyerah dan si saudagar meninggalkan tempat itu. Tanpa disengaja, terpandanglah gadis itu oleh Abu Usman. Dan ia pun tergila-gila kepadanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya pergilah ia ke rumah gurunya Abu Hafsin bin Hadad untuk meminta nasihat. Abu Hafsin bin Hadad menasihati, pergilah ke Rai dan mintalah nasihat kepada Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Maka berangkatlah Abu Usman ke negeri Irak. Ketika sampai di kota Rai, ditanyakannya tempat tinggal Abu Yusuf bin Al-Husain, tetapi orang-orang mencegahnya untuk pergi ke sana. Apakah urusanmu dengan manusia bid'ah yang terkutuk itu? Engkau tampaknya sebagai seorang yang soleh. Bergaul dengannya berarti menjerumuskan dirimu sendiri. Sedemikian banyak keburukan-keburukan Yusuf bin Al-Husain Al-Razi yang dikatakan orang, sehingga Abu Usman menyesal mengapa ia sampai datang ke kota Rai itu.
Akhirnya ia pun kembali ke Nisapur. Apakah engkau telah bertemu dengan Yusuf bin Al-Husain Al-Razi? Satu pertanyaan Abu Hafsin menyambut kedatangannya di Nisapur. Tidak, jawab Abu Usman. Mengapa tidak? Tanya Abu Hafsin. Aku dengar segala tingkah laku Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Kemudian dikisahkannya segala sesuatu yang disampaikan penduduk Rai kepadanya. Oleh karena itulah aku tidak pergi menemuinya dan kembali ke Nisapur. Kembalilah ke Rai dan temuilah Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Abu Hafsin mendesak Usman. Abu Usman pergi lagi ke Rai dan sekali lagi bertanya-tanya di manakah tempat tinggal Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Dan penduduk kota Rai 100 kali lebih banyak menjelek-jelekan Yusuf bin Al-Husain Al-Razi daripada sebelumnya. Aku memiliki suatu urusan penting dengan Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Abu Usman menjelaskan kepada mereka. Akhirnya mereka mau juga menunjukkan kediaman Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. Sesampainya di tempat Yusuf bin Al-Husain Al-Razi, dilihatnya ada seorang tua yang sedang duduk dan seorang remaja tampan yang tidak berjanggut berada di depannya. Si pemuda sedang menyajikan sebuah mangkuk dan cangkir. Wajahnya berseri-seri. Abu Usman masuk, mengucapkan salam dan duduk. Syekh Yusuf bin Al-Husain Al-Razi memulai pembicaraan, mengucapkan ajaran-ajaran yang sedemikian mulia dan luhur, membuat Abu Usman terheran-heran. Akhirnya berkatalah Abu Usman, "Demi Allah, dengan kata-kata dan pemikiran-pemikiran seperti ini, apakah yang telah terjadi atas dirimu? Anggur dan seorang remaja yang belum berjanggut. Remaja yang tidak berjanggut ini adalah putraku, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa ia adalah putraku," jawab Yusuf bin Al-Husain Al-Razi. "Aku sedang mengajarkan Al-Quran kepadanya. Bejana anggur ini kebetulan kutemukan di tempat sampah. Bejana ini kuambil, kucuci, dan kuisi air, sehingga aku bisa menyuguhkan air kepada orang-orang yang ingin minum, karena selama ini aku tak punya sebuah tempayan pun." Abu Usman bertanya pula, "Demi Allah, mengapa engkau bertingkah laku seperti ini, sehingga orang-orang mengatakan hal-hal yang bukan-bukan mengenai dirimu?" "Aku bertingkah laku seperti ini agar tidak ada orang yang mau menitipkan hamba perempuannya yang berbangsa Turki kepadaku." Mendengar jawaban ini, Abu Usman merebahkan dirinya di kaki sang syekh. Sadarlah ia bahwa Yusuf sebenarnya telah mencapai tingkat kesalehan yang sangat tinggi. Demikian sahabat jihad, beberapa untaian kisah dari Yusuf bin Al-Husain Al-Razi yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Auliya karya Fariduddin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah hasanah di dalam dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.